Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Sheryl Tanuwijaya selaku Head of Research dari Investasiku. Kita akan langsung sapa saja Ibu Sheryl. Selamat sore, apa kabar Bu? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik, sehat-sehat. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini tampaknya kurang sehat nih Bu. Untuk indeks harga saham gabungan hari ini mengalami koreksi cukup dalam dan semakin menjauhi level 7.000-an. Secara intraday tadi juga sempat menyentuh di atas level 7.000. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, pelemahan cukup dalam yang terjadi hari ini? Oke, terima kasih Mas David. Jadi hari ini memang banyak sentimen negatif ya, baik dari global maupun dari domestik ya. Kalau dari global, di siang hari ini ada rilis neraca perdagangan China periode Agustus nih ngedrop ya ke level terendah sejak Februari 2023. Jadi hal ini membuat pelaku pasar tuh pesimis kalau China bisa mencapai pertumbuhan PDB 5% di tahun ini. Lalu kalau dari domestik, hari ini juga ada rilis neraca perdagangan Indonesia bulan Agustus yang ngedrop 600 juta US dollar ya. Lalu kalau dari pergerakan harga, kita lihat setelah kemarin di awal September IHSG bertubi-tubi menguat bahkan sampai menyentuh level tertinggi secara year to date di 7.020. Jadi koreksi yang terjadi ini wajar ya, mengingat di beberapa hari yang lalu ini juga muncul secara harga, muncul candlestick reversal di pergerakan IHSG. Tapi nggak perlu khawatir karena koreksi yang terjadi di IHSG ini masih normal ya koreksinya. Baik, apakah memang penyebab salah satunya adalah profit taking, Ibu Sheryl, setelah beberapa waktu lalu beberapa saham juga sempat mengalami penguatan signifikan dan indeks harga saham gabungan juga sudah beberapa kali menyentuh di atas level 7.000-an. Iya, betul. Ini terjadi profit taking ya, karena kita juga tahu minggu depan ada rilis inflasi Amerika Serikat periode Agustus yang diperkirakan akan kembali meningkat ke level 3,4% ya. Lalu juga masih menimbulkan ketidakpastian untuk kebijakan moneter The Fed berikutnya. Mungkin kalau FOMC bulan September ini 93% suara sudah optimis ya, kalau suku bunga tuh akan ditahan. Tapi untuk periode FOMC berikutnya, apakah di November ataukah di Desember, apakah suku bunganya itu naik 25 basis point atau udah nggak ada kenaikan, itu yang masih membuat market merasa tidak pasti kayak gitu. Jadi saat ada momentum, apalagi kemarin IHSG udah mencapai level psikologis 7.000, jadi dimanfaatkan pelaku pasar untuk profit taking kayak gitu Mas. Baik, pelemahan yang cukup dalam terjadi dan menjadi pemberat indeks harga saham gabungan datang dari beberapa perbankan big cap ini, Ibu Sheryl. Langsung saja kita ke BMRI. Tampaknya sejauh ini tekanan paling dalam untuk perbankan big cap terjadi untuk BMRI, bahkan koreksinya hampir di 3%. Posisi saat ini melemah di 3,72% dan berada di level 5825. Kalau kita flashback beberapa waktu lalu, BMRI juga sempat mencatatkan posisi all time high pasca melakukan stock split beberapa waktu lalu. Analisis Anda untuk BMRI. Oke, baik. Ya, Mas David, jadi kita lihat memang perbankan big caps kan memang salah satu sektor yang penguatannya tuh secara year to date udah paling signifikan ya. Lalu juga saat ini dengan sentimen The Fed yang masih tidak pasti, tentu membuat pelaku pasar risk off ya. Jadi menghindari instrumen yang bersikap resikonya tuh moderat, kayak pasar saham. Jadi saham-saham big caps yang sekiranya mudah untuk exit ya, untuk dilakukan penjualan yang liquid, ya dilakukan penjualan, apalagi kenaikannya udah signifikan. Nah kalau Bank Mandiri secara harga ini masih uptrend sih pergerakannya, meskipun dia
koreksi 3%-an ya hari ini. Justru ini kalau teman-teman yang mau investasi, kesempatan yang bagus ya, karena sekarang Bank Mandiri nih udah ada di area supportnya gitu. Jadi area yang menarik ya untuk beli di harga closingan sekarang. Oke. Posisi saat ini di 3,72%, melemah di 5825 dan merupakan momentum untuk ambil posisi dengan memanfaatkan koreksi yang terjadi. Karena dari sisi fundamental, perbankan big cap termasuk BMRI ini dinilai masih cukup oke sampai sejauh ini. Kita beralih ke perbankan selanjutnya untuk BBNI. Ibu Sheryl, kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami menanyakan BBNI ini Bu, ada Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya, sudah entry kembali di BBNI di 9675, akankah turun hingga 93 atau 9000 supaya bisa average down di harga berapa yang tepat ini? Analisis Anda untuk BBNI. Oke, Bank BNI ini memang salah satu big caps pilihan kita dari 4 big caps lainnya ya. Jadi kalau Bank Negara Indonesia ini kita lihat memang masih ada potensi koreksi, mengingat dalam sepekan ini kenaikannya juga udah signifikan ya. Jadi kalau mau beli lagi untuk invest, menariknya sih entry di level 9.200 sampai 9.250 ya, dengan target 9.700 gitu. Karena ada support MA 200 di area sana. Baik, analisis untuk BBNI dan sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Chandra Gunawan di Surabaya, nyangkut di 9675. Kalau ingin average down, tepatnya di harga 9.200-an tadi juga sudah disampaikan. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dari saham-saham yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, Ibu Sheryl, kita akan coba bergeser ke sektor lainnya. Ada teknologi yang kebetulan juga masuk ke dalam topik pilihan kita hari ini. Di mana di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan, saham teknologi justru menguat. Dan tampaknya kondisi ini juga berbeda arah karena data terakhir dari indeks Nasdaq mengalami tekanan paling dalam di bursa Amerika Serikat. Analisis Anda, penguatan yang terjadi untuk saham-saham energi di hari ini. Nah, ini hal teknologi yang menarik, maksud saya, Ibu. Ya, ini hal yang menarik, Mas David. Di Amerika teknologinya koreksi dalam, di Indonesia justru koreksinya menguatnya signifikan ya. Nah, kalau dari Amerika, Nasdaq itu kan kita tahu konstituennya saham-saham teknologi, di mana saham teknologi ini sensitif sama kenaikan suku bunga. Nah, semalam di Amerika itu ada rilis data PMI service ya, yang naik signifikan, sehingga market kembali galau sama kenaikan suku bunga The Fed di FOMC berikutnya seberapa besar ini yang masih belum jelas kayak gitu. Nah, kalau misalnya The Fed kembali agresif dalam menaikkan suku bunga, tanda-tandanya kan inflasi mulai kembali meningkat ya dalam beberapa bulan terakhir. Tentu ini menjadi sentimen yang nggak bagus untuk saham-saham teknologi di Amerika. Soal saham teknologi di Indonesia yang hari ini justru menjadi top gainer ya, karena ini ada sentimen positif dari dalam negeri ya, di mana Menkop UKM ya kemarin itu ada statement berencana untuk melarang TikTok Shop ya. Kita tahu akhir-akhir ini booming ya belanja melalui media sosial TikTok, di mana ini juga sebenarnya merugikan karena menjadi kompetisi sama e-commerce kayak Goto, Bukalapak, Blibli, kayak gitu. Jadi kalau si TikTok Shop ini akan dilarang seperti yang terjadi di India, nah ini bagus untuk si Goto sama Bukalapak karena pendapatannya berpotensi meningkat, kayak gitu Mas David. Baik, seberapa besar dampaknya nanti dari analisis Anda ketika kebijakan ini memang benar-benar diberlakukan nantinya? Oke, baik. Kita lihat ini bisa membantu Goto untuk lebih cepat dalam mencapai posisi profit ya. Kita tahu saat ini Goto maupun Bukalapak kan masih minus ya posisinya. Jadi kalau kita lihat ini akan mempercepat si Goto mencapai profit kemungkinan di akhir 2024 ya, yang tadinya bisa terjadi di 2025 karena kita tahu bebannya kan juga besar ya. Baik, kita akan coba ulas dari sisi teknikal untuk Goto, Ibu Sheryl, dengan penguatan yang terjadi hari ini. Secara intraday, tadi sempat menembus di Rp99 per saham, meskipun belum mampu menembus di level Rp100 per saham kembali ini. Analisis Anda jangka pendek dan menengah untuk Goto. Oke, kalau jangka pendek sebenarnya besok
menarik nih untuk mencermati si Gotoh lagi. Kenapa? Soalnya ada sinyal buy yang terbentuk dari RSI Golden Cross ya. Ya. Jadi bisa beli di area closing sekarang 95 sampai di supportnya di 93. Targetnya di 99 ya. Kalau untuk jangka menengah kita lihat ini Gotoh kan masih downtrend ya. Ya. Jadi penguatannya tuh masih tertahan sama downtrend line di level 100. Jadi kalau mau jangka menengah, baiknya buy on breakout setelah dia berhasil closing di atas harga 100 dengan target berikutnya di 115 kayak gitu, Mas. Baik, analisis untuk Gotoh dan tampaknya ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Joni dari Jakarta yang baru saja bergabung di WhatsApp interaktif kami. Bisa entry point di harga berapa buat buy untuk Gotoh, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Selain dari Gotoh, Ibu Sheryl, Buka hari ini juga ikut mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ini bagaimana analisis Anda untuk Buka? Ya, Bukalapak posisi keuangannya lebih baik sih daripada Gotoh ya, mengingat si Bukalapak ini punya cash yang besar ya, gitu. Nah, kalau secara harga juga Bukalapak dia punya pola uptrend channel yang dibentuk dalam tren jangka menengah ya, dimulai dari akhir Mei. Jadi ini Bukalapak menarik, apalagi ada sinyal buy ya dari MACD yang terbentuk Golden Cross. Volumenya juga meningkat signifikan. Tapi sayangnya tadi kan menguat tuh sampai 252 level tertinggi hari ini sih Bukalapak. Nah itu kena resisten di MA200 nih gitu. Kalau Bukalapak jadi baiknya kita wait and see dulu. Sebaiknya buy di support di area uptrend channel tersebut. Di area 234 sampai 230 kita baru masuk lagi si Bukalapak. Dengan targetnya bisa di 250 lagi gitu. Baik, tapi bagi yang sudah masuk ini di posisi Buka, mungkin saja sudah profit dengan entry di level bawah karena tadi juga sempat menyentuh level terendahnya di 234. Rekomendasi selanjutnya terutama memaksimalkan profit yang sudah ada, Ibu Sheryl. Kalau yang udah punya bisa sell on strength ya di area resisten tersebut. Atau kalau dia besok misalnya koreksi ke area support tersebut di 230-234, itu bisa tambah posisi gitu. Di level berapa Ibu bisa diulang kembali untuk tambah posisi untuk Buka? 230 sampai 234. Baik, analisis untuk Buka hari ini juga menguat di 3,39%, ditutup di level 244. Bagi yang belum ambil posisi, belum direkomendasikan, lebih ke arah wait and see terlebih dahulu. Dan tadi juga bagi yang sudah ambil posisi, lebih direkomendasikan untuk profit taking. Dan tadi juga sudah disampaikan untuk buyback kembali di level berapa. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Sheryl, kita hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah di sesi kedua hari ini meskipun pelemahan sudah agak sedikit terbatas, di mana melemah di 0,59% karena tadi juga sempat melemah di atas di 0,80%. Dan posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini di 6.954,808. Selanjutnya kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 mengalami pelemahan cukup dalam di 1,40%. Jakarta Islamic Index juga melemah di 1,16%. LQ45 tertekan di 1,05% seiring pelemahan cukup dalam untuk indeks harga saham gabungan. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral, pemirsa. Masih dipimpin oleh teknologi, tapi penguatannya tampaknya lebih ke arah terbatas. Tadi di sesi pertama sempat menguat di atas 1,2%, posisi saat ini menguat di 1,78%. Kemudian transportasi dan logistik tertekan cukup dalam di 1,64%, infrastruktur melemah di 1,15%, barang baku juga melemah di 0,10%. Selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ada Gotoh menguat ditutup di 94, Aman Mineral
juga menguat di 5.400, buka menguat di 244, dan saham pendatang baru yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia, BABY juga menguat di 290. Selanjutnya saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat tampaknya didominasi oleh saham-saham perbankan big cap. BBRI tertekan di 5.450, BMRI juga melemah di 5.875. Selanjutnya ada Astra Internasional tertekan di 6.400 dan Medco setelah mengalami penguatan signifikan di perdagangan hari sebelumnya. Hari ini mengalami koreksi tapi masih mampu bertahan di 1.300-an, tepatnya di 1.320. Dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.